Oh. Kiran seringkali turut serta mengunjungi berbagai daerah di Indonesia bersama KSF. Ada beberapa foto yang menunjukkan kedekatan Kiran dengan sang nenek, Ratna Sari Dewi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Pada saudara-saudara uncle yang berada di Indonesia, uncle mendoakan supaya kalian, teman-teman, sahabat-sahabat uncle berada di dalam kondisi sehat-sehat aja ya guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan kepada satu bakalan video reaction, dan topik kita pada kali ini adalah berkenaan tentang, yaitu kita mengenal tentang cucu Presiden Soekarno guys, bule tampan. Dengan dia punya nama itu adalah Frederick Kiran. Jadi itu sesuatu hal yang mungkin akan sama-sama kita pelajari, dan ini membuatkan saya baru pertama kali tahu mengenai tentang cucu Presiden Soekarno, dan ini merupakan judulnya Mengenal Frederick Kiran, Bule Tampan Cucu Soekarno guys. Itu adalah judulnya, dan ini membuatkan saya rasa menarik perhatian saya untuk mengenal lebih lanjut dan ingin menambahkan pengetahuan kepada uncle guys. Oke guys, dan ini merupakan dari channel yaitu Sejarah Dunia. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini. Seperti apakah cerita mengenai tentang bule tampan cucu Soekarno, Presiden Soekarno guys. Dan tanpa berbasa-basi guys, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk, oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Mengenal Frederick Kiran, bule tampan cucu Soekarno. Wah. Zaman-zaman dulu guys. Viral tube. Halo guys, belakangan ini sempat menjadi perbincangan warganet seorang cucu dari salah satu mantan Presiden Indonesia, Soekarno. Ia bernama Frederick Kiran, seorang anak laki-laki tampan berdarah campuran Indonesia, Jepang, dan Belanda. Ketampanannya membuatnya menjadi bahan perbincangan warganet yang terheran-heran dengan fakta bahwa ia adalah cucu dari sang proklamator Insinyur Soekarno. Kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat sosok anak laki-laki tampan cucu Soekarno ini. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu ya guys, agar channel ini bisa selalu upload video untuk hiburan dan menambah pengetahuan kamu. Betul. Frederick Kiran Soekarno Sigers sempat viral setelah fotonya tersebar di ranah maya. Bocah berusia 12 tahun berdarah Belanda, Jepang, dan Indonesia ini tidak lain adalah cucu Presiden RI pertama Insinyur Soekarno dari pernikahannya dengan Naoko Nemoto alias Ratna Sari Dewi. Sejarah asmara Bung Karno dengan Dara asal negeri Sakura ini pun terbilang unik. Naoko Nemoto pertama kali berjumpa dengan Soekarno saat usianya masih menginjak 19 tahun. Yakni pada 1959. Kala itu, dikutip dari The Japanese and Sukarno's Indonesia 1975 yang ditulis Masashi Nishihara. Bung Karno memang sering berkunjung ke Jepang untuk mengurus masalah ganti rugi perang. Pada acara perjamuan makan malam di Imperial Hotel Tokyo pada 16 Juni 1959, Soekarno berkenalan dengan Naoko. Ada yang meyakini bahwa Naoko saat itu adalah seorang geisha. Robert Whiting dalam Tokyo Underworld misalnya mengutip laporan Sukan Gendai menyebut Naoko muda dikenal sebagai gadis pertunjukan. Demikian pula dengan buku Beauty Inside karya Rieke Indrianti yang menuliskan bahwa Naoko sebagai geisha. Namun menurut Rieke, geisha yang dalam bahasa Jepang bermakna seniman,
harus memiliki beberapa kemampuan khusus, juga pengetahuan serta wawasan yang luas. Naoko sendiri sudah berkali-kali menepis anggapan bahwa ia adalah seorang geisha. Ia juga membantah tudingan yang menyebut pertemuannya dengan Soekarno terjadi di sebuah tempat hiburan malam. Tidak benar, saya dikenalkan dengan Soekarno di Acacia Night Club. Tidak mungkin, ia adalah seorang muslim yang taat, tidak minum alkohol, dan pagi hari jam 5 sudah harus bangun untuk sholat. Wah. Beberapa bulan setelah pertemuan di Tokyo itu, Soekarno mengundang Naoko ke Indonesia. Naoko datang ke Jakarta pada 14 September 1959 dan diterima dengan hangat. Hubungan keduanya pun bertambah dekat. Dan akhirnya, pada 3 Maret 1962, Bung Karno menikahi Naoko. 1962. Naoko pun memeluk Islam dan namanya diganti menjadi Ratna Sari Dewi. Dari perkawinan tersebut hadir seorang anak perempuan yang lahir di Tokyo pada 11 Maret 1967. Soekarno memberikan nama Kartika Sari Dewi kepada putrinya yang blasteran Indonesia Jepang ini. Namun, relasi pernikahan Bung Karno dan Ratna tidak bertahan lama. 3 tahun setelah kelahiran Kartika, pasangan ini bercerai. Dan beberapa waktu kemudian, Soekarno meninggal dunia tepat pada 21 Juni 1970. Semasa hidupnya, sang proklamator mengakui bahwa ia selalu mencintai Ratna Sari Dewi. Dikutip dari buku Bung Karno, Perginya Seorang Kekasih, Suami, dan Kebanggaanku 1978. Ia pernah berkata, "Kalau aku mati, kuburlah aku di bawah pohon yang rindang. Aku mempunyai istri yang aku cintai dengan segenap jiwaku. Namanya Ratna Sari Dewi. Kalau ia meninggal, kuburlah ia dalam kuburku. Aku menghendaki ia selalu bersamaku." Kata-kata Ratna meninggalkan Indonesia setelah Soekarno tiada. Hidupnya berpindah-pindah dari Prancis, Swiss, hingga Amerika Serikat. Sejak 1983, ia sempat kembali ke Jakarta. Namun, wanita yang kerap dipanggil Madam Dewi ini diketahui menetap di Jepang pada 2008. Selama masa pengembaraannya, setelah perpisahan dan wafatnya Soekarno, Ratna selalu membawa putri sematawayangnya. Kartika dibesarkan di Paris, Prancis, kemudian melanjutkan sekolah di Swiss. Setelah dewasa, Kartika sempat berprofesi sebagai wartawan televisi di Tokyo. Saat sang ibunda pindah ke Amerika Serikat, ia turut serta dan bekerja di biro periklanan di New York. Kartika juga aktif di sebuah yayasan sosial di sana. Dikisahkan oleh M. Yuanda Zara dalam Sakura di Tengah Prahara, biografi Ratna Sari Dewi Soekarno. Kartika menikah pada 2 Desember 2005 di Hotel Intercontinental Amstel, Amsterdam. Ia disunting Frits Frederik Sigers, presiden Citibank Eropa asal Belanda. Pada 24 Agustus 2006, seorang anak laki-laki lahir dari pasangan baru ini. Putra Kartika dan Frits yang tidak lain cucu Bung Karno dan Ratna Sari Dewi itu diberi nama Frederik Kiran Soekarno Sigers. Melalui beberapa platform sosial media, Kartika kerap membagikan foto-foto putranya itu. Dari beberapa foto itu diketahui bahwa Kiran ternyata sangat dekat dengan neneknya, Ratna Sari Dewi. Kiran memang lahir dan besar di luar negeri. Namun, Kartika sebagai putri Bung Karno selalu mengenalkan kepada anaknya tentang Indonesia. Beberapa kali, Kartika memposting foto kegiatannya bersama sang Kiran, baik kegiatan sehari-hari maupun saat beraktivitas bersama Yayasan Kartika Soekarno Foundation (KSF). KSF adalah yayasan sosial yang didirikan Kartika. Berpusat di Amsterdam, KSF bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta berkomitmen memajukan kesejahteraan ibu dan anak di Indonesia. Kiran seringkali turut serta mengunjungi berbagai daerah di Indonesia bersama KSF. Ada beberapa foto yang menunjukkan kedekatan Kiran dengan sang nenek, Ratna Sari Dewi. Kartika juga kerap mengunggah foto masa-masa lalunya
termasuk potret-potret bersejarah sang ibunda, juga ayahnya Insinyur Soekarno. Kartika tentu saja mengharapkan Kiran selalu mencintai dan tidak akan pernah melupakan Nusantara. Separuh jiwanya berasal dari situ. Terlebih, bagaimanapun juga, Kiran mewarisi darah Bung Karno. Betul, tidak sang melupai penyambung sejarah. lidah rakyat. Memang tampan lah guys, anak blasteran. Boleh tampan, cucu Presiden Soekarno. Wow, menarik ceritanya guys. Oke guys, video sebentar tadi ya dari channel yaitu Sejarah Dunia, di mana kita dapat menyaksikan ataupun menonton yaitu mengenal Frederick Kiran, boleh tampan cucu Soekarno guys. Jadi apa yang membuatkan kita melihat video sebentar tadi itu adalah salah satu sejarah dan juga keluarga Presiden Soekarno bersama dengan orang Jepang ya, istrinya tuh orang Jepang, memeluk Islam dan dinamakan sebagai Ratna Dewi Sari kalau saya tidak silap lah ya. Sejarah yang telah pun diceritakan oleh admin sangat-sangat menarik sebab sejarahnya menceritakan tentang perkenalan di antara Presiden Soekarno bersama dengan istrinya berasal dari Jepang. Pada ketika itu Presiden Soekarno ya sentiasa mengunjungi Jepang dan selepas itu berkenalan dan berkahwin, dan selepas berkahwin itu dalam tempoh 3 tahun kalau tidak silap lah yang mereka berpisah. Anak Presiden Soekarno itu yang bernama Kartika ya kalau tidak silap lah. Kalau ada apa-apa koreksi kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Ketika pada masa itu juga apabila tidak lagi tinggal di Indonesia selepas saja meninggal Presiden Soekarno, tetapi apa yang membuatkan saya merinding ialah dengan kata-kata kalimat ya dari Presiden Soekarno, di mana dia sangat-sangat ya mencintai istrinya yaitu Dewi Sri Ratna. Bagaimana istrinya tuh berpindah randa dan selepas itu anak Presiden Soekarno yaitu Kartika bersekolah dan selepas itu berkahwin dengan orang Eropa. Disitulah saatnya lahirnya yaitu cucu Presiden Soekarno yang bernama Frederick Kiran, yaitu boleh blasteran, yaitu boleh tampan cucu Soekarno. Sempat diunggah dan sentiasa mengunjungi di Indonesia. Di sisi kebaikan yaitu Frederick Kiran sentiasa juga ya memberikan satu contoh yang kebaikan, sebab sentiasa juga membuat amal-amal kebajikan yang berada di Indonesia. Sebab kalau kita dapat lihat juga Frederick Kiran ini sangat-sangat dekat dengan sang neneknya. Jadi apapun itu sesuatu hal sejarah yang perlu saya ketahui juga, sebab ini pertama kali juga saya melihat sejarah bahwa cucu Presiden Soekarno yaitu Frederick Kiran boleh tampan. Wah, dari hasil perkawinan yaitu dari orang Jepang ya. Jadi apapun insya Allah kita anggap sebagai satu pelajaran, dan saya pun mendapat tahu dan saya pun baru tahu juga bahwa Presiden Soekarno mempunyai ya cucu dari negara Jepang. Nah, walau bagaimanapun berkaitan dengan darahnya tuh mengalir yaitu Presiden Soekarno. Jadi seharusnya perlu kita ingati dan perlu kita sentiasa mengekalkan ya sejarah-sejarah terdahulu supaya kita dapat jadikan sebagai pengetahuan ya kepada generasi pada masa akan datang. Jadi itu adalah satu reaksi dan juga spontan dari Uncle. Semoga ia bisa juga memberikan satu manfaat ya, terutamanya kepada diri saya sendiri untuk kita sama-sama kenali sejarah dan sebagainya. Oke guys, jadi kepada kalian teman-teman yang tengah menonton, jikalau ada beberapa perkara ataupun berbagai info, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Jadi itu saja dari Uncle. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.